Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ikhwan, kaifa halukum? Anna bi khairin alhamdulillah. Yang akhwat, kaifa halukum? Bi khairin alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Baik, berdirinya Ustaz di sini, insyaallah pada pagi hari ini Ustaz akan memberikan sedikit cerita ya. Kita sama-sama membahas tentang sebuah kisah, yaitu kisah dari kisah-kisah Nabi ya, Qasasul Anbiya. Nah, kemarin beberapa kesempatan yang lalu Ustadz sudah menceritakan sebuah kisah tentang Nabi apa? Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Coba yang ikhwan Ustadz mau dengar dulu ya. Ustadz mau dengar, Ustadz mau murojaah dulu materinya, apakah yang ikhwan masih ingat ya. Coba, berapa kali nama Nabi Ibrahim disebutkan di dalam Al-Quran? 69 kali, Masya Allah ya. Selain di dalam Al-Quran, nama Nabi Ibrahim disebutkan di mana? Di dalam doa bacaan sholat. Ketika apa? Ketika tahiyat akhir ya. Nah, itu merupakan kemuliaan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, oh iya, kemarin itu Ustaz lupa ya, sempat lupa kemuliaan yang satu lagi ya. Nah, sekarang Ustaz mau kasih tahu nih ya. Nah, kemuliaan yang satu itu adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai membuatkan nama surat khusus ya, yang bernama surat Ibrahim ya, surat ke-14 di dalam Al-Qur'an ya. Nah, Ustaz juga sudah membahas tentang keistimewaan atau keutamaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim merupakan apa? Khalilur Rahman ya, kekasih Allah. Ada berapa kekasih Allah? Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, Nabi Ibrahim juga merupakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi yang melahirkan Nabi Ismail dan Nabi Ishak ya alaihi wassalam. Dan seterusnya ya. Nah, yang ikhwan sudah pada ingat nih materinya ya. Alhamdulillah. Berarti selama Ustadz di depan, yang ikhwan pada memperhatikan ya. Yang akhwat Ustadz harap juga begitu ya. Insyaallah udah pada tahu materinya. Nah, pada pagi hari ini Ustadz akan membahas salah satu nabi lagi ya, yang tergolong ke dalam nabi-nabi atau rasul-rasul ulul azmi ya. Kemarin rasul ulul azmi ada berapa? Ada 5. Yang pertama Nabi Nuh alaihi salam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam, yang ketiga Nabi Musa alaihi salam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, sekarang Ustaz mau cerita yang mana nih? Ayo tebak. Yang ikhwan, Ustaz mau cerita yang mana? Nabi Isa, salah. Yang akhwat, Ustaz mau cerita yang apa ini? Nabi apa? Nabi Muhammad, salah ya. Udah. Shh, ya. Insyaallah pada pagi hari ini Ustaz akan bercerita tentang Nabi Nuh alaihi salam ya. Nah, Nabi Nuh alaihi salam merupakan salah satu daripada rasul-rasul ulul azmi yang memiliki kesabaran yang sangat tinggi ya, melebihi rasul-rasul yang lain ya. Karena apa? Karena ujian dan cobaan dari kaumnya begitu dahsyat ya, sehingga beliau Nabi Nuh alaihissalam harus memiliki kesabaran yang ekstra ya, yang lebih. Nah, Nabi Nuh alaihissalam
juga memiliki beberapa keistimewaan ya. Salah satunya adalah kisah-kisah Nabi Nuh disebutkan di dalam beberapa surat ya, bahkan sampai 10 surat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah surat Al-A'raf, Al-Mu'minun, Al-Qamar ya, dan lain-lain ya. Nah, kemudian Nabi Nuh alaihissalam juga namanya dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk untuk menamakan surat di dalam Al-Qur'an ya. Surat apa? Surat Nuh, juz keberapa? Juz ke-29 ya. Nah, thaib. Tadi Ustadz bahas berapa keistimewaan Nabi Nuh? Dua. Yang pertama apa? Nama Nabi Nuh, kisah Nabi Nuh diulang-ulang di dalam Al-Qur'an. Di berapa surat? 10 surat di dalam Al-Qur'an. Yang kedua, nama Nabi Nuh juga dipakai untuk menamai surat, yaitu surat Nuh ya, di juz ke-29 ya. Nah, sekarang Ustadz akan memberitahukan keutamaan yang terdapat di dalam diri Nabi Nuh alaihi salam ya. Nah, yang pertama, Nabi Nuh alaihi salam memiliki umur yang sangat panjang ya, diberikan umur yang sangat panjang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, berapa umurnya? Yang ikhwan ada yang tahu? Umurnya Nabi Nuh alaihi salam 2000, enggak salah. Yang akhwat ada yang tahu? 1000, salah ya. Ada beberapa pendapat dari para ulama ya tentang menyimpulkan berapa sih umur Nabi Nuh alaihi salam ya. Yang pasti ketika Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Lama enggak? 950 tahun lama atau tidak? Lama ya. Siapa di sini yang orang tuanya atau kakek neneknya berusia 950 tahun? Ada nggak? Yang ikhwan ada nggak? Kakeknya, neneknya usianya 950 tahun? Nggak ada. Yang akhwat ada? Nggak ada ya. Karena tidak mungkin ya. Nah, Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun ya. Nah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina aman." Ya, sungguhnya Nabi Nuh berdakwah kepada tahunnya 1000 tahun kurang 50. Jadi berapa? 950 tahun. Nah, para ulama ya, ahli tafsir maupun ahli sejarah, mereka menyimpulkan beberapa pendapat tentang jumlah usia daripada Nabi Nuh alaihi salam ya. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya ketika Nabi Nuh alaihi salam diutus menjadi seorang rasul, umur Nabi Nuh sekitar 60 tahun ya. Nah, dan ketika Nabi Nuh berhasil selamat dari banjir yang sangat dahsyat, beliau Nabi Nuh alaihi salam hidup sekitar 40 tahun. Kebalik ya. Jadi Nabi Nuh itu diutus sebagai seorang rasul ketika berumur 40 tahun ya, dan hidup setelah banjir bandang sekitar 60 tahun. Nah, jadi 40 ditambah 950 ditambah 60 berapa? 1050 tahun ya, jumlah dari usia Nabi Nuh alaihi salam ya. Banyak apa banyak? Banyak ya. Kalian usianya berapa sekarang? Paling 11, 12, 10 ya. Gak ada yang nyampe 1000 ya. Orang tua kalian pun juga gak ada yang sampai 1000 ya. Nah, itu merupakan keutamaan dari Nabi Nuh alaihi salam ya. Ada satu pendapat lagi yang mengatakan bahwasanya ketika Nabi Nuh alaihi salam diutus menjadi seorang rasul, usia beliau 300 tahun barulah Allah mengutus Nabi Nuh sebagai seorang
rasul. Nah, dan berdakwah sebanyak 950 tahun dan hidup 350 tahun setelah terjadinya banjir bandang yang dahsyat ya. Jadi totalnya berapa? 300 ditambah 950 ditambah 350 berapa? Siapa yang jago matematika? Berapa? 300 ditambah 950 ditambah 350. 1600. Bagus, Hafiz ya. Nah, jadi tidak ada usia yang pasti ya. Para ulama pun berbeda pendapat. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi itu keutamaan yang pertama. Apa tadi? Nabi Nuh memiliki usia yang sangat panjang ya. Nah, keutamaan yang kedua ya. Nabi Nuh alaihi salam merupakan nenek moyang kita pada saat ini ya. Abul Bashar ya. Abul Bashar Ats-Tsani ya, nenek moyang kita yang kedua. Nenek moyang kita yang pertama siapa? Nabi Adam alaihi salam ya. Nah, ketika Nabi Nuh ya alaihi salam berdakwah kepada kaumnya enggan menerima dakwah beliau. Kemudian Allah pun menurunkan azab ya, sehingga mendatangkan banjir yang sangat dahsyat yang memusnahkan seluruh orang-orang kafir pada saat itu yang tidak mau beriman kepada Nabi Nuh dan kepada Allah ya. Nah, ketika itu Nabi Nuh berhasil membawa orang-orang yang beriman ya. Ada yang mengatakan 7 orang, ada yang mengatakan 8 orang, ada juga yang mengatakan 80 orang ya, kaum Nabi Nuh yang beriman kepada Allah ya. Nah, ketika berhasil selamat, nah maka dari situlah ya muncul manusia baru ya. Nah, siapa yang tahu Nabi Nuh memiliki berapa anak? Ayo ikhwan. Berapa? 9, banyak banget 9. Salah. Yang akhwat ada yang tahu nggak? 3 salah. 7 salah, 2 salah enggak? Ya. Nabi Nuh, dia perhatikan. Nabi Nuh alaihi salam memiliki 4 orang anak ya. Ini disebutkan oleh ahli sejarah. Siapa namanya? Namanya yang pertama Sam, yang kedua Ham, yang ketiga Yafid, dan yang keempat Kan'an ya, atau Yam ya, Yam atau Kan'an. Nah, Yam atau Kan'an ini disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya ia mati tenggelam bersama orang-orang kafir ya, ditenggelamkan oleh Allah bersama orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Nah, tinggal sisa 3. Siapa tadi? Sam, Ham, dan Yafid ya, harus diingat. Sam, Ham, dan Yafid. Nah, dari Sam ini lahirlah keturunan dari orang-orang Arab, orang-orang Eropa, orang-orang Persia, Romawi. Nah, itu dari keturunannya Sam ya. Nah, Ham ini melahirkan keturunan daripada orang-orang Vrindavan atau India ya, dan lain-lain yang berkulit hitam ya, itu Ham. Nah, dan Yafid ini melahirkan keturunan orang-orang Cina ya, orang-orang Cina, Mongolia ya, itu Turki ya, itu keturunan dari Yafid. Nah, dari sinilah asal muasal Nabi Nuh alaihi salam disebut dengan nenek moyang kita pada saat ini, Abul Bashar Ats-Tsani ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ja'alna dzurriyyatahum humul baqin" ya. Dan kami jadikan keturunan Nabi Nuh yang tersisa ya. Nah, itu keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga ya. Nabi Nuh merupakan rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu
wa taala ya. Nah, jadi ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi ya, kemudian berlanjut ke generasi-generasi sampai kepada Nabi Nuh alaihi salam, belum diturunkannya rasul. Nah, ketika Nabi Nuh diutus oleh Allah, maka Allah mengutus Nabi Nuh sebagai seorang rasul ya. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan kana baina Adam wa Nuh asyratu qurun ya, kulluhum alal Islam ya. Kata Ibnu Abbas bahwasanya jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu 10 generasi, kulluhum alal Islam, dan semuanya berada di jalan Islam ya. Jadi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh semuanya beragama Islam ya. Nah, kenapa sih Ustadz ketika dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh belum diutus Rasul ya? Kenapa? Ayo, ada yang tahu kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat keturunan-keturunan Nabi Adam itu melakukan maksiat yang sangat besar ya. Walaupun ada ya, pada zaman Nabi Adam, keturunan-keturunan Nabi Adam telah muncul maksiat atau dosa, yaitu pembunuhan ya. Pembunuhan siapa? Yang Ikhwan, Habil dengan Habil ya. Nah, itu pembunuhan. Akan tetapi maksiat tersebut tidak dianggap oleh Allah sebagai maksiat yang sangat besar. Nah, ketika zaman Nabi Nuh barulah muncul kemaksiatan yang sangat besar, yaitu kesyirikan ya. Nah, pada surat Nuh juz ke-29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddau wa la suwa'u wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra." Ya, siapa mereka? Siapa? Wad, Suwa, Yaghus, Nasr ya. Siapa itu? Itu adalah orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh. Nah, dan kaum Nabi Nuh itu ya termotivasi dengan orang-orang tersebut, sehingga pada awal-awal generasi mereka menginisiatif untuk membuat patung sebagai penghormatan ya kepada mereka. Nah, generasi pun berlanjut ya, setan pun menggoda mereka ya, sehingga mereka generasi selanjutnya pun menyembah patung-patung tersebut. Nah, maka dari itu timbullah kemaksiatan yang sangat besar, yaitu kesyirikan ya. Nah, makanya Nabi Nuh alaihissalam dilabeli oleh Allah sebagai seorang rasul ya. Nah, itu keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang keempat, yang terakhir ya, Nabi Nuh alaihissalam digelari oleh Allah sebagai apa? Abdan syakura ya. Apa arti dari abdan syakura? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak ada ya. Tidak ada yang tahu. Jadi abdan syakura itu artinya hamba yang bersyukur. Kenapa Ustadz digelari hamba yang bersyukur? Padahal kalau misalnya lebih tepatnya abdan soburo ya, hamba yang sabar, kan termasuk ulul azmi, termasuk rasul yang memiliki kesabaran yang ekstra ya, diuji dengan kaum yang sangat bandel ya, istilahnya menentang dakwah Nabi Nuh ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggelari Nabi Nuh dengan abdan syakura ya, karena Nabi Nuh satu langkah di atas abdan soburo ya, satu level di atas itu ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggelari Nabi Nuh alaihissalam dengan abdan syakura, hamba yang bersyukur ya. Nah, selain itu Nabi Nuh alaihissalam ya juga diuji dengan kaum-kaumnya yang menentang, istrinya bahkan anaknya ya. Nah, makanya digelari dengan abdan syakura ya. Nah, seperti itu. Ayo, yang ikhwan dulu. Tadi berapa
keutamaan Nabi Nuh alaihi salam? 4. Yang pertama, kok Nabi Ibrahim? Nabi Nuh. Nabi Nuh diberi oleh Allah umur yang panjang. Berapa umurnya? Salah. 950 tahun itu berdakwah, ya, berdakwah kepada kaumnya 950 tahun. Jumlahnya ada perbedaan. Ada yang mengatakan 1050, ada yang mengatakan 1600, ya. Yang kedua apa? Yang akhwat deh, yang kedua apa tadi? Keutamaan Nabi Nuh alaihi salam. Apa? Ya, nenek moyang kita pada saat ini. Ya, dari keturunan siapa? Kalau kita wallahu a'lam, ya. Cuma dari keturunan anaknya Nabi Nuh, ya, yang bernama Sam, Ham, dan Yafil, ya. Nah, yang ketiga apa tadi? Ya, Nabi Nuh alaihi salam merupakan rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir apa, akhwat? Digelari dengan abdan syakuro, ya. Nah, jadi Nabi Nuh digelari oleh Allah dengan abdan syakuro, ya. Nah, setelah kita membicarakan tentang keutamaan dari Nabi Nuh alaihi salam, ya, Ustadz mau cerita sedikit tentang mengapa sih terjadinya banjir bandang, peristiwa banjir bandang yang sangat dahsyat yang menimpa kaum Nabi Nuh alaihi salam, ya. Nah, pada awalnya Nabi Nuh pun berdakwah kepada kaumnya sebanyak 950 tahun, terus berdakwah, ya, pagi, siang, sore, malam terus berdakwah untuk menyebarkan tauhid, ya, beribadah hanya kepada Allah, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala inni da'autu qaumi laila wa nahara, ya, sesungguhnya aku, ya, Nabi Nuh telah berdakwah kepada kaumku apa? Malam dan siang, ya, tidak berhenti selama 950 tahun, ya. Falam yazidhum du'ai illa firara, ya. Namun apa yang terjadi? Kaumnya malah apa? Bukannya imannya bertambah, malah menentang dakwah Nabi Nuh alaihi salam, ya. Makanya itu adalah salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kaum Nabi Nuh azab berupa apa? Tufan, ya. Fa akhadhahumut tufan, ya, wahum zalimun, ya. Dan Allah pun mengazab mereka dengan banjir bandang, ya. Dan mereka termasuk orang-orang yang zalim karena melakukan syirik kepada Allah, ya. Nah, itu salah satu sebabnya mereka menentang dakwah Nabi Nuh. Yang kedua, mereka melakukan syirik tadi, ya. Mereka tidak mau menyembah kepada Allah, ya. Makanya Allah pun mengazab mereka dengan banjir, ya. Nah, kemudian Nabi Nuh pun berdoa, ya. Wa qala Nuhur rabbi la tadharu 'alal ardi minal kafirin dayyara, ya. Ya Allah, jangan sisakan, ya, dari orang-orang kafir tersebut di muka bumi ini, ya. Nah, Nabi Nuh berdoa kepada Allah supaya Allah menurunkan azab kepada kaumnya, ya. Karena apa? Karena itu, ya, menentang, ya, udah didakwahi 950 tahun masih aja, ya, tidak mau beriman, ya. Nah, maka Allah pun mengabulkan doanya Nabi Nuh, ya. Maka Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal, ya. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina, ya. Maka wahai Nuh, buatlah kapal, ya, bahtera yang besar, ya. Dengan pengawasan dan wahyu dari Allah, ya. Maka Nabi Nuh pun Nabi Nuh membuat kapal dari kayu, ya. Disebutkan oleh ahli sejarah bahwasanya waktu yang dibutuhkan oleh Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal itu 200 tahun, ya. Lama nggak 200 tahun?
Lama ya. 100 tahun itu untuk menanam pohon dan menebangnya. Dan 100 tahun lagi untuk membuat kapalnya ya. Nah, biasanya kalau orang buat kapal itu di darat apa di laut? Ayo yang ikhwan. Di darat. Maksudnya di dekat laut apa di gunung gitu? Di dekat laut kan? Nah, yang akhwat, biasanya kalau orang bikin kapal itu di dekat laut apa di gunung apa di daratan tinggi? Di dekat laut ya. Namun ini Nabi Nuh enggak ya, di dataran yang jauh dari laut. Ya, itu adalah wahyu dari Allah untuk membuat kapal ya. Nah, ketika Nabi Nuh selesai membuat kapal, maka Nabi Nuh pun mengumpulkan orang-orang yang beriman kepada Allah ya, serta hewan-hewan ya. Bahkan disebutkan hewan-hewan pun berpasang-pasangan ya, masuk ke dalam kapalnya Nabi Nuh ya. Nah, dan ketika semuanya sudah masuk, maka Allah pun turunkan hujan dan membukakan mata air sehingga terjadilah banjir ya. Nah, Nabi Nuh kan berada di kapal. Selamat atau enggak? Selamat ya. Nah, dan kaumnya pun tidak selamat. Termasuk anaknya tadi. Siapa namanya? Kan'an ya. Nah, Kan'an ikut tenggelam bersama kaum Nabi Nuh yang membangkang ya. Mimma khoti'atihim ughriqu wa udkhilu nara ya. Dengan sebab pembangkangan tersebut, maka Allah pun tenggelamkan kaum Nabi Nuh wa udkhilu nara, dan memasukkan mereka ke dalam neraka ya. Nauzubillah ya. Nah, maka dari itu pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Nuh ini, bahwasanya kita tidak boleh membangkang ya, tidak boleh melanggar aturan-aturan dan syariat-syariat Islam ya. Kita selaku umat muslim harus menjalankan apa-apa yang diperintahkan ya oleh Allah dan Rasulnya sesuai dengan pemahaman para sahabatnya ya, dan tidak boleh membuat-buat ibadah-ibadah yang baru di dalam agama ya. Apa sebutan ibadah-ibadah yang baru? Bid'ah ya, tidak boleh ya. Kita harus sami'na wa ata'na, kami tunduk dan kami taat ya. Nah, enggak boleh apa-apa yang dijelaskan oleh Rasul itu sudah lengkap ya. Tidak boleh, tidak perlu dikurang dan ditambah lagi ya, tidak boleh. Karena beribadah itu butuh dalil ya. Kalau nggak ada dalil, kita tidak boleh melakukan suatu ibadah ya. Masih lama nih. Lanjut apa enggak? Hah? Lanjut. Aduh. Ya akhwat, kita mau lanjut gak? Lanjut. Ya akhwat, mau lanjut? Enggak ya. Mungkin cukup sekian dari Ustaz ya. Begitulah kisah dari Nabi Nuh alaihi salam ya. Nah, kenapa kisah Nabi Nuh itu terus diulang-ulang oleh Allah di dalam Al-Qur'an ya? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqasil qasasa la'allahum yatafakkarun ya. Maka Allah ceritakan kisah-kisah para nabi bagi orang-orang yang berpikir, supaya kita berpikir ya. Apabila kita melanggar atau tidak taat kepada Islam, pasti akan ada akibatnya ya. Pasti akan ada akibatnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, mungkin cukup sekian kisah yang dapat Ustaz ceritakan. Semoga dengan kisah yang tidak begitu singkat ini ya, dapat kita ambil pelajaran ya, dan bermanfaat bagi diri kita ya. Nah, selanjutnya Ustadz akan kasih pertanyaan ya, biasa ya. Saya akan kasih pertanyaan, yang bisa jawab dapat apa? Dapat hadiah ya. Yang bisa jawab dapat hadiah. Mau yang ikhwan dulu apa yang akhwat dulu? Yang ikhwan dulu, ayo coba. Yang rapi dulu coba. Yang ikhwan rapi, yang akhwat rapi. Nanti Ustaz lihat siapa yang duluan. Ayo. Ayo lomba rapi.
Ini kok nggak rapi? Barisannya gimana? Ayo rapihin. Kelas berapa? Kelas 1 ya? Ini barisannya kayak gini nih, rapihin. Coba. Gimana barisannya yang rapi? Tuh, kayak kakak-kakaknya tuh yang rapi gimana? Bikin kayak gini, kayak orang mau sholat. Coba. Kelas 1A. Ya, Ikhwan juga masih ada yang itu tuh. Atalah. Coba, yang rapi gimana Atalah? Yang rapi duduknya. Kok nggak mau? Ayo yang rapi. Nah, ya. Coba, Ustaz hitung sampai 3, yang paling rapi Ustaz duluin ya. 1, 2, 3. Nah, yang akhwat dulu ya. Karena yang akhwat lebih rapi, diem. Yang Ikhwan ya. Rapi tapi suaranya masih ada ya. Nah, yang akhwat kelas 1 dulu deh ya. Kelas 1A. Pertanyaannya adalah bukan. Bukan pergi ke kelas. Usah kasih pertanyaan, yang bisa jawab dapat hadiah ya. Nah, pertanyaannya adalah kisah Nabi Nuh. Sebutkan nama nabi yang tadi Ustaz ceritakan. Ada yang bisa jawab? Siapa kamu? Sini. Siapa namanya? Asia. Kelas berapa? 1A. 1A. Jawabannya apa? Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam. Benar nggak? Benar. Masya Allah ya. Nggak boleh tepuk tangan ya. Dapat hadiah. Asia boleh pilih yang mana aja ya. Asia mau pilih yang mana? Silahkan. Mau yang mana Asia? Yang ini? Yang ini aja? Apa yang ini? Yang itu? Ya udah ambil ya. Masya Allah ya. Kelas 1 aja bisa jawab nih ya. Yang lain juga harus bisa jawab. Nah, sekarang yang Ikhwan ya. Kelas 1 ya. Yang Ikhwan kelas 1 juga. Ayo, pertanyaannya adalah sebutkan satu surat yang menceritakan tentang kisah Nabi Nuh. Surat apa? Ada yang bisa jawab? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Apa? Coba, namanya siapa? Fakih. Kelas berapa? 1B. Jawabannya apa? Al-Baqarah. Apa? Al-Baqarah. Salah ya. Kurang tepat ya, mohon maaf ya Fakih, kurang tepat. Ada yang bisa jawab lagi? Kelas 1 ya. Kelas 1. Coba. Gilang coba. Siapa ini namanya? Iya kamu. Siapa? Enggak tahu Ustaz namanya. Namanya siapa? Fadi. Siapa? Oh, Gifari. Kelas berapa? 1B. 1B. Jawabannya apa? Jawabannya diem. Apa? Surat apa? Surat? Nuh, surat Nuh. Apa? Coba jawab. Aduh, nggak bisa jawab ya. Coba Abdullah sini. Iya, sini. Namanya siapa? Abdullah. Kelas berapa? 1B. Jawabannya apa? Anu. Gak usah pakai N. Surat? Anu. Surat? Anur. Surat Nuh. Apa? Surat Nuh. Surat Nuh ya. Betul apa betul? Betul ya. Gak boleh tepuk tangan ya. Gak boleh. Masya Allah, betul. Abdullah mau pilih yang mana? Ini juga sama. Ya udah, ambil ya. Sekarang kelas 2. Kelas 2 akhwat dulu ya. Kelas 2 akhwat. Pertanyaannya adalah ada berapa surat yang disebutkan tentang kisah Nabi Nuh? Kelas 2. Ayo maju. Namanya siapa? Khadijah. Siapa?
Khadijah. Kelas berapa? 2A. 2A. Jawabannya berapa surat? 10. 10 surat. Betul apa betul? Betul ya, Masya Allah. Khadijah boleh pilih yang mana aja. Yang mana? Yang ini. Duduk. Ya, ambil ya. Duduk. Sekarang kelas 2. 2 ikhwan ya. Sebutkan selain surat Nuh ya. Sebutkan nama surat yang di dalamnya terdapat kisah Nabi Nuh. Abu Dzar, ayo, maju. Oh enggak. Siapa tadi? Ada yang ngangkat tangan enggak? Kelas 2, kelas 2B. Siapa yang bisa jawab? Fahmi Amar, coba maju. Siapa yang bisa jawab? Gak ada yang bisa jawab? Benar. Ustadz lewat ya kalau nggak bisa jawab. Oh lewat. Ustadz ke kelas 3 deh. Kelas 3B, ayo. Sebutkan nama surat selain surat Nuh. Ayo Uwais, maju. Ntar dulu. Namanya siapa dulu? Uwais. Apa? Uwais. Uwais, kelas berapa? 3B. 3B, jawabannya? Surat Al-Qamar. Apalah? Al-Qamar. 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 Al-Qamar ya. Betul apa betul? Hah? Betul, Masya Allah ya. Al-Qamar ya, bukan Al-Qamar ya. Al-Qamar ya. Pilih yang mana? Oh itu. Kelas 3A ya. 3A. Pertanyaannya, sebutkan satu keutamaan Nabi Nuh alaihi salam. Ayo. Satu aja. Ayo, Naura, maju. Namanya siapa? Naura. Naura, kelas berapa? 3A. 3A, jawabannya apa? Nabi Nuh dikasih umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, betul ya, Masya Allah. Pilih yang mana, Naura? Yang ini, apa yang mana? Dah. Masya Allah ya, duduk. Sekarang random ya. Kelas 4, 5, 6 random. Ya. Yang bisa jawab. Yang Ikhwan dulu ya. Kelas 5, 6 ya. Sebutkan 2 keutamaan Nabi Nuh alaihissalam. Razik maju. Yang lainnya diam, yang lain diam. Namanya siapa? Hanya di Razik, kelas berapa? 5B. 5B, jawabannya 2 ya. Umurnya panjang. Selain umur yang panjang. Selain kan udah tadi. Dia kan 2 keutamaan Iya, selain itu. Kan ada 4. Nah, apalagi? Merupakan kekasih Allah. Yang kedua siapa? Rasul pertama. Merupakan Rasul pertama. Terus satu lagi? Nenek moyang kita. Nah, merupakan nenek moyang kita pada saat ini. Ya betul. Betul, Masya Allah ya. Ini bukunya, tapi buat anak kecil ya. Razik kasih ke Raisa aja ya. Nanti pilih yang mana bukunya? Semuanya. Satu lah. Masa semuanya? Satu lah, satu. Bukan lagi. Nih, mau pilih yang mana? Itu, ya udah ya. Ambil. Sekarang ya Akhwan. Satu lagi ya, kelas 4, 5, 6. Sebutkan sisa keutamaan yang belum disebutkan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Sisa keutamaannya. Kan tadi udah 1. Tadi 2. Arich, ayo maju. Namanya siapa? Arich. Kelas berapa? 6A. Jawabannya apa? Digelari sebagai Syakurah. Syakurah. Digelari sebagai Abdan Syakura, betul? Betul ya, Masya Allah. Aris pilih yang mana? Yang itu ya. Udah semua kan? Udah ya. Udah. Ya. Alhamdulillah telah selesai
materi yang saya sampaikan. Kurang apabila ada kesalahan pengucapan atau kesalahan kata-kata, Ustadz mohon maaf ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.